semuanya, saya Gabriela Nanduang dengan NPM 211032774 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dari kelas 2021E. Baik, pada video kali ini, saya akan memaparkan satu masalah tercatat telah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa ini dilansir dan saya dapat dari laporan reporter Pos Kupang, yang dimana tersangka dengan inisial MS yang berumur 44 tahun warga Kampung Gotong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terancam hukuman 10 tahun penjara karena melakukan penganiayaan berat sehingga menghilangkan nyawa suaminya dengan inisial YB dan berumur 46 tahun. Kejadian ini terjadi pada Jumat 13 Desember 2024 lalu. Berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, peristiwa ini melibatkan tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh MS terhadap suaminya, yaitu YB. Penganiayaan terjadi pada 13 Desember 2024, di mana MS memukul suaminya dengan kayu api, menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, peristiwa ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa. Meskipun MS sendiri sebelumnya pernah menjadi korban KDRT dari suaminya, itu tidak mengurangi kesalahan dalam tindakannya yang juga melanggar hak asasi manusia, korban untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Lalu, yang menjadi korban dalam masalah tersebut yaitu adalah YB yang berumur 46 tahun, suami dari MS yang meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh MS. Nah, yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut yaitu adalah MS yang berumur 44 tahun, istri korban yang melakukan penganiayaan terhadap suaminya, meskipun sebelumnya juga pernah menjadi korban KDRT dari suaminya. Nah, berdasarkan informasi yang didapat, akar masalah dari peristiwa ini terletak pada dinamika kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Permasalahan rumah tangga yang melibatkan korban memiliki lebih dari satu istri, serta ketegangan yang muncul dari situasi tersebut menjadi pemicu tindakan kekerasan. Faktor lainnya yaitu adalah karena alkoholisme yang mempengaruhi perilaku korban juga berperan dalam eksklusi kekerasan. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, komunikasi dan emosi dalam hubungan ini memperburuk keadaan yang akhirnya menyebabkan kekerasan fatal. Baik, adapun dampak bagi korban dan pihak lainnya dari masalah ini, yaitu adalah yang pertama, dampak jangka pendek, di mana korban kehilangan nyawa dan keluarga besar terutama anak-anak mengalami trauma emosional dan psikologis. Pelaku juga menghadapi proses hukum yang berat. Dan dampak jangka panjang, kematian korban akan mengubah struktur keluarga, mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yang ditinggalkan, dan mungkin mengarah pada permasalahan psikologis yang berkepanjangan bagi pelaku, yang merasa shock dan menyesal. Anak-anak korban juga berpotensi mengalami gangguan emosional yang berdampak pada perkembangan mereka. Nah, kalau menurut saya, dalam konteks hukum nasional, tindakan penganiayaan berat ini melanggar pasal 354 ayat 2 dan pasal 354 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kekerasan fisik dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Dari perspektif hak asasi manusia, penganiayaan tersebut melanggar hak korban untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, hak korban dan pelaku untuk mendapatkan perlindungan dari KDRT juga diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW dan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau menurut saya, solusi terhadap masalah ini perlu melibatkan pendekatan multidimensi. Langkah pertama adalah memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jerah dan keadilan bagi korban. Selain itu,
pemberian perlindungan dan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban, serta pelaku yang jelas mengalami trauma sangat penting. Penting juga untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban KDRT dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi tentang hak-hak dalam pernikahan serta mekanisme pelaporan kasus KDRT. Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Yang pertama adalah pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan pendidikan kepada masyarakat mengenai banyak KDRT dan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Program penyuluhan ini bisa dilakukan melalui pemerintah, LSM, dan media. Yang kedua adalah peningkatan akses kepada layanan perlindungan. Memperluas akses bagi korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis termasuk pembentukan hotline atau tempat penampung yang aman. Yang berikutnya adalah penyuluhan kepada pelaku. Mengadakan program rehabilitasi bagi pelaku KDRT yang melibatkan konseling untuk mengubah pola perilaku dan penggunaan kekuasaan rumah tangga. Dan yang berikutnya adalah penegakan hukum yang tegas. Meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum terkait KDRT dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran hak agar memberikan efek jera yang sepadan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kita semua harus berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang aman dan penuh kasih, di mana kekerasan bukanlah solusi. Baik, sekian informasi dari saya mengenai satu masalah yang melanggar hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.